Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatil Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asyik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita masuk pada pembahasan kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi bagian ke-8. Bagi teman-teman yang belum menonton pembahasan bagian ke-7, silakan dinonton video sebelumnya. Nah, di pertemuan kita yang ke-8 ini, kita akan membahas tentang al-i'rabu wal bina. I'rab dan bina. Nah, secara singkat, kita bisa artikan al-i'rab artinya perubahan, berubah. Sedangkan al-bina artinya tetap, ya, tidak berubah ya, tetap. Nah, bagaimana pengertiannya dalam ilmu nahwu? Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan al-i'rabu huwa, i'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amil. Berubahnya baris akhir suatu kata disebabkan oleh masuknya amil, maksudnya disebabkan oleh kata sebelumnya sehingga dia berubah barisnya. Contoh, ya, perhatikan contoh di sini agar kita bisa pahami. Hadza talibun. Perhatikan yang di garis bawahi talibun, barisnya dhamma, talibun. Contoh kedua, ra'aitu taliban. Taliban, ya, barisnya fathah. Marartu bi talibin. Saya di situ barisnya kasrah. Jadi ada tiga keadaannya. Ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Maka ini namanya i'rab. Berubah, ya, disebabkan kata sebelumnya. Perhatikan contoh pertama, hadza talibun. Ini seorang siswa. Kenapa talibun di situ? Kalau dalam ilmu nahwu kedudukannya sebagai khobar. Keterangan. Keterangan selalu barisnya dhammah. Kemudian yang kedua, ra'aitu taliban. Kenapa jadi taliban di situ? Karena kedudukannya dia sebagai maf'ulun bihi, sebelumnya ada kata kerja. Maka taliban di sini menjadi objek. Setiap objek barisnya fathah. Maka di situ ra'aitu taliban, saya melihat siswa. Seorang siswa. Kemudian yang ketiga, marartu bi talibin. Kenapa di situ bi talibin? Talibin karena ada huruf jar bi di situ, ya. Ada bi. Makanya dia menjadi kasrah. Saya lewat bersama seorang siswa. Nah, ini adalah gambarannya i'rab, ya. Berubah-ubah baris akhirnya. Bisa jadi dhamma, bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah. Ya, tergantung dari kata sebelumnya. Ya. Tergantung dari kata sebelumnya. Sekarang kita masuk pada al-bina. Al-bina, apa itu al-bina? Qala al-muallif, al-bina'u huwa, al-bina adalah luzumu awakhiril kalimi halatan wahidatan. Tetapnya baris akhir suatu kata dalam satu keadaan. Jadi nggak pernah berubah. Tidak berubah jadi fathah, kasrah. Kalau fathah, fathah terus. Kasrah, kasrah terus. Karena memang nggak pernah berubah. Itu namanya al-bina. Contoh di sini huwa. Tidak pernah berubah hui, hu. Tetap huwa. Anta. Kamu. Kalau huwa tadi artinya dia. Anta, kamu. Kalau anti, ya beda kata, ya. Itu untuk perempuan. Kemudian nahnu. Di situ dhammah. Tidak pernah nahni, nahna, ya. Nahnu, kami, ana. Di situ dia dengan mabninya itu dengan sukun. Nanti kita akan bahas, ya, sukun. Karena ada alif di situ. Kemudian hadhihi, ini. Kasrah. Jadi kasrah terus, ya. Nggak pernah haziha. Itu namanya mabni. Tetap. Nanti kita akan bahas apa-apa saja yang termasuk isim yang mabni. Yang tidak pernah berubah. Taib. Kita masuk pada aqsamul i'rab. Pembagian i'rab. Nah, baris i'rab yang mendasar secara umum ada 4. Ya. Yang pertama, raf'un. Raf'un maksudnya adalah dhamma. Contoh,
Baitun, yang di akhir itu namanya raf'un. Rajulun, kitabun. Nah, dhamma di akhirnya itu namanya raf'un. Rafa. Kemudian nasbun. Nasab itu artinya fathah. Baitan itu yang tan fathatain itu namanya nasab. Nasbun. Rajulan, kitaban itu artinya sama ya, rumah, pemuda, kemudian buku. Kemudian hafdun. Hafdun itu artinya kasrah. Baitin, rajulin, kitabin. Kemudian jazm. Jazm itu artinya adalah sukun. Huruf baris sukun. Lam yaktub. Perhatikan huruf ba, ba itu sukun. Liyaskut, ta sukun. La tajlis. Nah, di situ juga sukun. Jadi pembagian i'rab dibagi menjadi 4 alamat ini ya, tanda-tanda ini. Bentuk barisnya ada 4. Rafa, nasab, khafdu, jazm. Rafa itu dhamma, nasab itu adalah fathah, khafdu itu adalah kasrah, jazm itu adalah sukun. Nah, sekarang kita pembahasan kita sekarang adalah dalam kata benda. Nah, kata benda itu apa saja alamat-alamat i'rabnya? Nah, falil asma'i, qala al-mu'allif di sini penulis mengatakan falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Kalau kata benda, alamatnya itu adalah rafa, dhamma, raf'un, kemudian nasbun, fathah, khafdun, kasrah, wala jazma fiha. Dia tidak ada jazm. Jazm itu masuk kepada kata kerja. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dia hanya 3, raf'un, nasbun, khafdun. Dhamma, fathah, kasrah, tanpa sukun, jazm. Sekarang kita masuk pada i'rabnya fi'il. Nah, alamat i'rabnya fi'il. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Sedangkan kata kerja, alamat i'rabnya itu adalah di raf'un, dhamma, nasbun, fathah, jazmun, sukun, wala khafdu fiha, dan tidak ada kasrah. Jadi kata kerja itu enggak ada barisnya kasrah ya. Jadi hanya 3. Entah itu di raf'un, dhamma, nasbun, fathah, atau jazmun, sukun. Jadi itu ya. Kata kerja, kata benda tadi raf'un, nasbun, khafdun. Tidak ada jazm. Sedangkan kata kerja raf'un, nasbun, jazmun. Tidak ada khafdu ya. Tidak ada al-khafd, tidak ada kasrah. Nah, baik. Sekarang kita ambil di sini adalah tentang kata benda ya. Kita ambil al-ism, kata benda. Yang kita akan bahas sekarang adalah kata benda. Salah kata kerja nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Al-ismu, jadi i'rabnya kata benda ada 2. Entah itu i'rabnya al-mabniyun atau i'rabnya itu mu'rab. Mabniyun tidak berubah ya, seperti yang kita jelaskan pertama tadi. Sedangkan mu'rab itu adalah berganti, berubah, mu'rab. Nah, yang mu'rab ada 3 tandanya yang telah kita sebutkan sebelumnya tadi. Pertama marfu'. Marfu' itu maksudnya raf'un, dhamma. Mansub maksudnya nasbun. Ya, nasbun. Fathah, kemudian majrur maksudnya adalah kasrah, ya, majrur atau al-khafd, kasrah. Ini adalah nanti ketiga istilah ini harus kita hafalkan, nanti kita akan gunakan dalam istilah menjelaskan kedudukan suatu kata dalam i'rab. Maka kita pakai yang 3 ini. Marfu', mansub, majrur, ya. Yang marfu' contohnya di sini kitabun. Tunnya di sini namanya marfu'. Unnya di sini ya, bunyi un. Marodun marfu dengan dhamma. Mansubun, kitaban mansub dengan fathah. Marodun di sini juga mansub dengan fathah. Kemudian majrur, kitabin majrur dengan kasrah. Marodin majrur dengan kasrah ya. Marodin itu adalah penyakit ya. Kitabun buku artinya. Tayyib.
Sekarang kita masuk pada al-mabniyu. Nah, tadi al-mu'rab. Jadi mu'rab. Sekarang kita masuk pada al-mabniyu. Qala al-muallif al-mabniyu huwa, mabni adalah ma la yataghayyaru akhiru bisababi duhulil amil. Apa yang tidak berubah walaupun dimasuki oleh amil, oleh kata sebelumnya, dia tidak pernah berubah. Barisnya maksudnya, baris akhirnya tidak pernah berubah. Mislu, contoh, darasa hadza. Nah. Ra'aitu hadza. Marartu bihadza. Nah, ini ya. Ini namanya mabni. Hadza di sini mabni, enggak pernah berubah walaupun jadi objek, jadi dimasuki huruf jar di bi, ada huruf bi di sini, tetap dia hadza karena dia namanya mabniun. Jadi ada isim-isim yang mabni. Nanti kita akan bahas ya. Isim-isim apa saja, kata-kata benda apa saja yang termasuk isim yang mabni, yang tidak pernah berubah. Nah, sekarang yang kedua, al-mu'rab. Qala al-muallif rahimahullah, penulis mengatakan al-mu'rabu huwa, mu'rab adalah ma taghayyara akhiru bisababi duhulil amil. Berubahnya akhir suatu kata, baris akhir suatu kata disebabkan masuknya amil, disebabkan kata sebelumnya, maka dia berubah barisnya. Contoh, mislu ja'a rajulun, seorang datang, seorang pemuda datang. Nah, rajulun di sini sebagai fa'il, pelaku. Pelaku itu selalu barisnya marfu' atau dhamma. Ra'aitu rajulan, saya melihat seorang pemuda. Nah, pemuda di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bihi, objek selalu fathah. Maka jadi rajulan. Marartu bi rajulin. Kenapa jadi rajulin? Ada bi di situ. Nah, ini namanya rajulun, rajulin namanya mu'rab. Berubah karena dipengaruhi oleh kata sebelumnya, amil namanya, ya. Kemudian penulis mengatakan di sini, qala al-mu'allif wa likullil asma'il mu'rabat wa alamatun khassa sayati bayanuha. Dan setiap isim yang mu'rab dia mempunyai alamat yang khusus dan insyaallah akan datang sayati bayanuhu. Akan datang penjelasannya seperti apa, ya. Oke, nanti akan datang penjelasannya seperti apa sih alamat-alamat isim yang mu'rab itu. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti kita akan contohkan cara mengi'rab, cara menjelaskan kedudukan suatu kata. Baik. Jadi demikian ya pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.